A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, yang saya hormati ibu-ibu, para pimpinan Majelis Taklim dan Majelis Dakwah Komunitas Muslimah Indonesia di Hong Kong, yang saya hormati seluruh ibu-ibu dan saudari-saudariku, seluruh keluarga besar muslimat yang ada di Hong Kong, semoga semuanya dalam karunia dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya cintai Ummu Azah, istri saya yang ikut datang karena begitu tahu bahwa saya akan ke Hong Kong, dan beliau tahu betul bahwa di Hong Kong itu yang lebih banyak adalah muslimat, yang lebih banyak itu adalah kaum ibu. Tidak pernah beliau tertarik kalau saya misalnya ada undangan ke luar negeri, jarang sekali, kecuali saya ajak-ajak baru mau, itu pun setengah terpaksa. Karena kami berdua kebetulan selain ada putra-putri yang sudah dewasa, juga ada dua yang masih kecil-kecil, yang masih harus diasuh, ditarbiyah, dididik supaya menjadi muslimah-muslimah yang baik. Jadi kami masih punya putri-putri yang usianya ada yang 3,5 tahun, namanya Azzadina Johara. Ada juga yang baru 1 tahun 6 bulan, namanya Khadijah Hibbati. Jadi jarang-jarang Ummu Azah ini mau ikut bersama saya keluar, karena memang ada tugas juga untuk mendidik dan membesarkan putri-putri kami yang ada di Lombok. Tetapi ketika ke Hong Kong ini, beliau semangat ikut. Kenapa? Karena tahu persis bahwa yang hadir ini adalah ibu-ibu dan muslimah. Alhamdulillah, kesyukuran besar ibu-ibu sekalian dan kaum muslimat. Saya bangga kepada ibu-ibu semua. Alhamdulillah, di tengah-tengah Hong Kong yang sangat modern ini, dengan segala macam kemajuannya, bahkan mungkin kemajuannya jauh lebih dulu dibanding negara kita yang tercinta di Indonesia. Tetapi alhamdulillah, ternyata semangat ukhuwah atau persaudaraan dan semangat dakwah Islamiyahnya luar biasa. Alhamdulillah. Rasanya tadi begitu masuk ke dalam masjid, kemudian masuk ke ruangan, ada ibu-ibu menyiapkan kue di situ. Ibu-ibu saya tanya dari mana? Ada yang dari Malang, dari Ponorogo, ada juga 1-2 dari NTB, dari Sumbawa. Dari mana? Alhamdulillah. Ada Dompu, ada Bima. Alhamdulillah. Yang dari Jawa Timur mana? Jawa Timur. Ya sudah, kita ikut sama penduduknya ini deh, penduduknya Ibu Khofifah sama Pak Dekarwo. Ya alhamdulillah. Inilah ibu-ibu sekalian ya. Inilah jamalul Islam. Jamalul Islam itu artinya keindahan Islam. Jadi Islam membuat kita yang walaupun berasal dari tempat-tempat yang berbeda jauh, tempat kelahiran kita jauh satu sama lain. Saya lahir di Lombok, di NTB. Ibu-ibu banyak dari Jawa, dari Sumatera, dari banyak tempat di seluruh negara yang kita cintai Indonesia. Alhamdulillah, ketika kita ada di Hong Kong ini, selain ada solidaritas sebagai sesama anak bangsa, kita sama-sama orang Indonesia, ada ukhuwah wataniyah kita. Selain itu, ada ikatan yang juga sangat kokoh dan kuat, itu namanya ukhuwah Islam.
Alhamdulillah. Habis dari ruangan itu, bahkan ketika masih di sana saya simak ada bacaan-bacaan sholawat. Masya Allah, bacaan sholawatnya tidak kalah indah dibanding sholawat yang biasa kita dengar di Indonesia. Jadi dari satu majelis ke majelis taklim berikutnya yang saya dengar tadi, pujian-pujian. Bahkan sebelum kita memulai mau'izah hasanah ini, kita membaca maulid, membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada orang bertanya, ibu-ibu, kenapa kita perlu baca sholawat? Kan sholawat itu isinya doa supaya selamat. Memangnya Nabi SAW belum selamat? Memangnya Nabi SAW perlu doa kita? Para ulama menjelaskan bahwa di dalam Islam ada satu kaidah. Apa kaidah itu? Setiap kali kita berdoa, ini secara umum ibu-ibu, setiap kali kita berdoa, maka ketika kita membaca doa kita itu, ada malaikat yang menjawab doa kita itu dengan ucapan walaka mithluhu. Engkau yang berdoa dengan doa kebaikan itu akan mendapat kebaikan yang sama. Jadi kalau kita berdoa, doa apapun, makanya ibu-ibu jangan sekali-kali mendoakan orang yang tidak baik. Jangan sekali-kali mendoakan orang celaka. Jangan sekali-kali mendoakan orang supaya binasa atau rugi atau bangkrut. Karena begitu kita berdoa, maka malaikat akan menjawab dengan jawaban, semoga kamu juga dapat yang sama. Jadi kalau kita doa yang baik, jawaban malaikat jawaban yang baik. Kalau kita berdoa yang buruk, jawaban malaikat juga doa yang buruk. Itulah bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau kita bersolawat, selain kita mendapatkan berkah dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, begitu kita membaca salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan yang sempurna, yang sentosa kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka selain malaikat mengatakan engkau juga dapat keselamatan dan keberkahan seperti itu, nah selain ini, selain berkah doa yang umum ini, ada berkah doa yang khusus dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Setiap kali kita membaca sholawat, apa berkahnya? Nabi SAW akan mendoakan orang yang membaca sholawat kepadanya, dan doa Nabi itu mustajab. Doa Nabi itu selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya senang dan bersyukur, alhamdulillah. Cuman ada saya ingin ajak nih, tadi sholawatnya sudah, maulidnya sudah, kemudian di awal kita mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran dari guru kita. Saya ajak ibu-ibu semua, mari kita sempurnakan majelis ini dengan kita membaca Sayyidul Istighfar. Hafal kan ibu-ibu ya? Nah, saya pimpin ya, diikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada pagi hari ini, kalau ada di antara yang hadir ini yang banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin yakinkan bahwa saya dan Ummu Azza, kami adalah dua orang yang insya Allah paling banyak syukurnya pada hari ini. Kenapa kami bersyukur berdua? Karena kami berdua, saya dan Ummu Azza, diundang oleh saudara-saudara kami, ibu-ibu dan saudari-saudari, sesama warga Indonesia yang sekarang lagi berada di Hong Kong. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, ibu-ibu ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana untuk menjaga frekuensi hidup kita. Jadi hidup kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di mana yang Allah sudah takdirkan. Ada orang yang dilahirkan di tempat A, di tengah kota. Ada juga orang yang ditempatkan atau dilahirkan di tengah desa. Ada orang yang dilahirkan menjadi orang Indonesia. Lebih lagi ada yang menjadi orang Jawa, orang Sumatera, orang Lombok, orang Bima, orang Dompu, orang Kalimantan, orang Sulawesi, dan segala macam keragaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Di tengah-tengah keragaman yang luar biasa itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyetel frekuensi hidup kita. Apa kata Rasulullah SAW? Innal arwaha junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, ruh atau jiwa-jiwa orang manusia itu junudun mujannadah. Jiwa manusia itu diletakkan oleh Allah, ditempatkan dalam barisan-barisan. Jadi manusia itu selain lahirnya bersama-sama, kadang-kadang misalnya kalau kita bermajlis taklim, kita kumpul 20-30 orang, itulah barisan kita, itulah majlis taklim kita. Tetapi selain itu, kata Rasulullah SAW, tidak hanya lahiriah, jiwa manusia itu juga dia berbaris-baris dan berkelompok-kelompok. Kalau secara lahiriah, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian hadirat yang dirahmati Allah, kalau secara lahiriah, barisan itu dilihat dari seberapa dekat kita bersama dengan orang. Jadi kalau satu kelompok, oh itu barisannya, oh dia kelompoknya kelompok di situ. Tetapi kalau secara ruh dan batin, maka barisan itu tidak ditentukan dari dekat atau jauhnya fisik kita. Bisa saja ada orang yang duduknya bersama, tetapi ruhnya tidak bersama. Bisa saja ada orang yang tempat tinggalnya berjauhan, tetapi ruhnya dan jiwanya berada dalam satu gelombang. Itulah sebabnya Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di antara doa beliau adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, wa alhiqni bis salihin, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Alhiqni bis salihin itu artinya, ya Allah, tempatkan saya bersama orang yang baik. Jadi kalau kita sudah setel di dalam pikiran kita, ya Allah, tempatkan saya bersama orang yang baik, bersama orang yang baik. Dari manapun asalnya orang yang baik itu, insya Allah kita pasti akan dipertemukan. Dari mana saja, termasuk di Hong Kong ini. Saya yakin bahwa umat Islam yang ada di Hong Kong kan tidak hanya dari Indonesia, ibu-ibu ya, tapi ada juga yang asli, yang native citizen di sini, yang asli orang Hong Kong, atau mungkin juga ada yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari banyak negara-negara yang lain tinggal di Hong Kong. Bersama-sama, kalau kita banyak doa, wa alhiqni bis sholihin, maka kita insya Allah walaupun berbeda-beda asal usul, insya Allah akan berjumpa dalam kebaikan. Nah,
jadi itu yang saya syukuri. Saya dengan Azza pada hari ini berjumpa dengan orang-orang yang baik. Siapa orang-orang yang baik itu? Ya ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua orang-orang yang hebat. Kenapa ibu-ibu ini orang-orang yang hebat? Hadirat sekalian yang dirahmati Allah, berislam di Hong Kong itu tidak mudah pasti. Betul ibu-ibu? Kan tidak semudah berislam di Lombok ya? Kalau di Lombok, tengok kanan ada masjid, tengok kiri ada musola, tengok ke belakang ada pondok pesantren, tengok ke depan ada kuburan orang Islam. Artinya nuansa keislaman itu terasa. Di Ponorogo juga ada pondok modern Gontor, ada banyak pondok-pondok pesantren, ada kiai-kiai, Masya Allah. Kalau kita besar di tradisi Nahdlatul Ulama di tanah Jawa, ada ribu-ribuan kiai. Kemanapun kita ingin belajar, kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian pun di tempat-tempat yang lain, tersebar merata nuansa, semangat dan syiar-syiar Islam. Tapi di Hong Kong ini tentu tidak seperti itu. Rasanya tidak semudah itu ibu-ibu ya? Ya, tidak semudah itu. Maka kalau kita bisa di Hong Kong ini, di tempat seperti ini, kita menjaga iman dan Islam kita, maka itu satu nikmat dan karunia yang luar biasa. Kadang-kadang ibu hadirin dan hadirat sekalian, ibu-ibu sekalian, kita tidak tahu nilai dari suatu nikmat sampai kita kehilangan nikmat itu. Kita tidak tahu dan tidak bisa menghargai satu karunia Allah kecuali setelah karunia Allah itu diambil kembali oleh Allah. Dulu pada saat di Indonesia, mungkin sebagian kita tidak sadar bahwa Indonesia itu ternyata karunianya luar biasa. Bagaimana karunia dari umat Islam dan agama Islam yang menyebar merata di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang NKRI, maka salah satu yang menjadi sumber kekuatan dari NKRI adalah umat Islam. Di Indonesia nikmatnya luar biasa, tapi kadang-kadang ketika kita masih di Indonesia tidak terasa nikmat itu. Begitu kita berangkat ke Hong Kong, maka terasa ada yang hilang. Pasti begitu ya ibu-ibu ya? Ada yang hilang. Nah, ketika ibu-ibu dan saudari-saudari di Hong Kong ini kemudian bisa mengembalikan yang hilang itu dan menjaganya, merawat iman dan Islamnya, maka itu suatu karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya saya bilang, saya sampaikan, saya dan Ummu Azza bersyukur kami bisa berjumpa dengan orang-orang baik. Ibu-ibu semua, saya minta ibu-ibu, para hadirat sekalian, jaga dan rawatlah iman Islamnya ini. Ya, ibu-ibu ya, jaga dan rawat. Kalau kata Al-Imam Qutbul Qutbul Aqtab ya, suatu imam yang luar biasa, yang karya-karyanya dibaca di Indonesia. Namanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada Ratibul Haddad. Pernah baca Ratibul Haddad? Nah, itu banyak dibaca oleh umat Islam di Indonesia. Ada ungkapan beliau dalam salah satu kitab beliau, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, wa kafa bihima min nikmah. Kata beliau, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, dan cukuplah kedua nikmat itu menjadi bekal untuk kehidupanku. Nah, ucapan beliau ini saya sampaikan untuk menjadi pegangan kita semua ibu-ibu sekalian,
Mari kita jaga iman dan Islam kita, karena itulah sebaik-baik bekal kita dalam menjalani kehidupan. Maka dulu ada sebagian sahabat bermajlis di masjid. Kemudian ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang membuat kalian duduk di masjid? Kata sahabat-sahabat itu, ya Rasulullah, kami duduk di masjid ini untuk membuat majlis, menjaga iman dan Islam kami. Kami duduk bersama ini supaya satu sama lain bercerita tentang keindahan Islam. Satu sama lain kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang bisa baca Quran, membaca Quran, dan yang lain menyimak. Yang bisa membaca sholawat, maka dia membaca sholawat, yang lain menyimak. Kami duduk dan bermajlis seperti ini ya Rasulullah adalah untuk menjaga, merawat, dan mengokohkan iman Islam kami. Kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kalian lakukan ini dibanggakan oleh para malaikat. Maka kita berdoa, apa yang kita laksanakan pada hari ini, duduknya ibu bersama, kita bermajlis di tempat ini, insya Allah akan dipersaksikan oleh para malaikat. Kita semua doakan, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berislam di Hong Kong tentu tidak mudah. Pengen menjadi orang yang ahli dakwah, ibu-ibu? Pengen nggak? Menjadi ahli dakwah dalam Islam itu tidak sulit. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Kata para ulama, satu ayat itu bukan berarti kita harus bisa baca hadis, nggak mesti. Satu ayat itu bukan berarti kita ayatnya itu bukanlah harus berarti ayat Al-Quran saja. Bukan berarti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi hadis ini berarti, kata para ulama, bahwa dimanapun kita berada, kita menjadi contoh dan teladan dari nilai-nilai Islam. Jadi kalau ibu-ibu, saudari-saudariku, kan di Hong Kong ini bertemu dengan orang Hong Kong semua ya, bertemu, kenalan sama orang, mungkin punya apa istilahnya, keluarga yang di situ ibu bekerja ya, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Ingat hadis ini, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasul, walaupun satu ayat. Untuk ibu apa artinya? Ayat di situ tidak hanya ucapan qala Allah, firman Allah, tidak hanya berarti qala Rasulullah bersabda, tapi ayat di situ adalah cara, akhlak, dan perilaku. Ingat hadis Rasulullah SAW ini, balighu anni walau ayat. Dengan hadis ini kalau kita ingat, kita akan malu sebagai umat Rasulullah SAW untuk berbuat yang tidak. Kita akan berusaha untuk memberi teladan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka di dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah dengan perilaku dan akhlak, itulah yang menjadikan Islam menjadi agama yang diterima oleh sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dulu para wali songo, ibu-ibu sekalian, bagaimana dakwah beliau ketika sampai di tanah Jawa. Tanah Jawa itu penuh dengan kerajaan-kerajaan dengan segala macam kemajuannya, dengan segala macam perkembangan ekonominya,
di mana di situ sudah ada perdagangan antar negara. Begitu datang Islam, maka para wali songo yang mengajarkan dan mendidik Islam itu tidak berdakwah dengan semata mengungkapkan ayat Quran dan hadis, tapi mencontohkan dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dulu juga sebelum di Madinah tinggal di Mekah. Siapa yang menjadi tetangga Rasul SAW di Mekah? Bukan orang yang satu iman, berbeda imannya, bukan orang Islam, tapi Rasul SAW tetap baik. Maka dikenallah Nabi yang mulia sebelum diangkat sebagai Rasul, bahkan dikenal oleh orang Mekah dengan satu gelar, yaitu Al-Amin. Apa artinya Al-Amin, ibu-ibu? Orang yang terpercaya, orang yang dapat dipegang omongannya, orang yang dikenal kejujurannya. Itulah Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul SAW hidup di Mekah, di sekitar beliau itu orang-orang yang bukan beragama Islam. Beliau tidak pernah menjauh. Nabi SAW tidak mengasingkan dirinya, tidak, tinggal di situ bersama-sama dengan penduduk Mekah. Selama 13 tahun bersama-sama dengan penduduk Mekah. Ikut kalau ada kegiatan-kegiatan yang baik, kalau bahasa kita di Indonesia gotong royong, ikut Nabi bergotong royong. Kalau ada sesuatu inisiatif yang baik, ikut bersama masyarakat. Tidak menjauh, bermasyarakat dengan baik, bergaul dengan baik, dan memberikan contoh dan teladan yang baik. Itulah dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka ibu-ibu sekalian, bahkan pada situasi yang sangat berat sekalipun, ketika beliau dihina dengan segala macam hinaan, ketika beliau dihujat dengan segala macam hujatan, beliau tidak pernah membalas dengan keburukan. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, emang gak bisa balas? Orang ngata-ngatain, orang menghujat, orang memfitnah, kenapa gak dibalas? Kalau gak dibalas, akan terus-terusan dihina seperti ini." Apa kata Rasul? "Innama bu'ithu mu'alliman walam ub'as lab'anan." Kata Rasul SAW yang mulia, saya ini diutus oleh Allah menjadi pendidik. Saya ini diutus oleh Allah memberi teladan yang baik, dan bukan diutus menjadi orang yang melaknat atau menjelek-jelekan orang lain. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, saya sih memang sudah dengar, ya. Saya sudah dengar, saya sudah baca di beberapa media bahwa komunitas Muslim yang ada di Hong Kong ini adalah salah satu komunitas Muslim yang paling produktif dalam kebaikan. Alhamdulillah. Saya sudah baca, dan masyarakat di Indonesia juga tahu bahwa masyarakat Muslim yang sebenarnya itu masyarakat Muslimah, ya, karena dari 100 berapa ribu ya di Hong Kong? 100 berapa? 160 ribu. Yang perempuannya berapa? Yang laki-lakinya berapa? 0,1 katanya. Berapa? Oh, ya, 99% lebih perempuan. Jadi komunitas muslimah di Hong Kong ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pihak di Indonesia. Semua udah tahu bahwa komunitas muslimah di Hong Kong ini adalah salah satu komunitas muslimah yang paling produktif. Alhamdulillah. Produktif, kalau di Indonesia ibu-ibu dibilang produktif, salah satunya itu melahirkan, ya. Tapi di sini bukan, ya melahirkan juga, tapi melahirkan ide-ide yang baik, melahirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tadi saya tanya di dalam itu ada berapa majelis taklim kaum ibu? Lebih dari 200. Alhamdulillah.
Tapi ibu-ibu sekalian, kita tidak pernah kuat kalau sendirian.